sisi lain, melihat gimana manuver PSSI membuat media-media asing merasa yakin jika Indonesia benar-benar bisa tampil dengan tim impian yang diharapkan, maka peluang menuju Piala Dunia itu sangat-sangat terbuka. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio guys. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sentiasa kalian dimurahkan rezeki, dan saya mendoakan semoga kalian semua sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, sekarang ini guys, Indonesia kian disoroti dunia dan ramai yang memprediksikan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Ini kita belum pasti, tetapi sorotan daripada media-media luar, daripada Eropa dan juga daripada Asia sendiri melihat keadaan ini. Oke, bagi saya guys, Indonesia kini dia sama ada lolos atau tidak ke Piala Dunia 2026. Sebenarnya Indonesia sudah berjaya membentuk chemistry yang baik. Indonesia sudah berjaya memperlihatkan kepada dunia bahwa ASEAN ini juga bisa untuk menjadi sebahagian daripada tim di Piala Dunia itu. Dan Indonesia sebenarnya sudah berjaya juga membuktikan bahwa fans-fans yang ada di Indonesia begitu ramai sekali, antara fans yang terbaik yang mendukung timnas Indonesia apabila bermain di GBK. Itu yang membuatkan media begitu banyak untuk menyoroti timnas Indonesia ini. Dan kalaupun Indonesia tidak lolos ya di Piala Dunia ini, sebenarnya Indonesia juga sudah berjaya memperlihatkan mata-mata di dunia ini bahwa sepak bola di Indonesia ini kembali ke landasan yang benar, kembali ke landasan yang betul, dan juga bisa membentuk chemistry yang baik. Dan apalagi guys, kalau saya punya pandangan juga, Indonesia sudah berjaya sebenarnya walaupun dia tidak lolos, seandainya tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Kejayaan besar Indonesia adalah masuk ke putaran ketiga ini selepas berpuluh-puluh tahun dahulu. Dan sekarang ini guys, kita perlu mendukung sepenuhnya satu-satunya tim di ASEAN ini, yaitu Indonesia, untuk lolos ke Piala Dunia ini. Oke, sekarang ini banyak pemain-pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, dan ramai lagi yang daripada luar ingin membela timnas Indonesia, terutama pemain-pemain keturunan yang sekarang ini dilobi ataupun mereka datang sendiri ke Indonesia ingin membela timnas Indonesia guys. Jadi ada pro dan kontranya di sini. Lolos Indonesia ke Piala Dunia 2026 satu kejayaan yang sangat besar. Tidak lolos, Indonesia juga sebenarnya sudah berjaya membentuk chemistry pemain, dan mereka perlukan lebih masa untuk lebih beradaptasi di antara satu dengan yang lain, dan juga beradaptasi dengan taktikal yang direncanakan oleh Sinteyong. Nah, itu antara pro dan kontranya. Apapun guys, kita akan lihat dulu. Video pada kali ini yang saya ingin reaksi ialah mereka akan mencetak sejarah baru. Media asing yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Nah, itu bagaimana ceritanya? Yuk kita simak dulu daripada video ini guys. Bang J. Oke guys, sambil kita ngopi-ngopi. Mantap. Padu kopinya guys. Layaknya pungguk merindui rembulan, timnas layaknya Indonesia sekarang pungguk benar-benar merindui bermimpi rembulan. untuk bisa menembus level Piala Dunia. Dan seperti yang kita tahu, rintangan untuk menuju ke sana sangat-sangat sulit. Maka dari itu, butuh lebih dari yang namanya sekedar harapan buat mewujudkannya. Yang mana, usaha baik teknis maupun non-teknis benar-benar harus dilakukan dengan totalitas. Yap, seolah mengerti akan sikon yang ada, PSSI sebisa mungkin melakukan yang terbaik agar tim yang diracik oleh Sinteyong bisa main maksimal di tiap pertandingan. Mengingat bobol level lawan yang dihadapi, jelas Indonesia butuh dari
dari sekedar pemain bagus, melainkan juga pastinya top. Oleh karenanya, meskipun udah kedatangan 2 pemain Gilgeous baru dalam diri dan DC Iliano. Solders dan Eliano Raiders, PSSI disinyalir masih akan melanjutkan penambahan gerbong grade A++ untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Nah, jika semua bisa berjalan sesuai rencana, maka media-media ternama baik di Asia ataupun luar Asia menilai jika peluang Indonesia untuk mencetak sejarah baru sangat-sangat bisa. Terlebih jika Indonesia berhasil diperkuat oleh pemain-pemain Martin yang Paes. secara level udah biasa main di level Eropa. Sudah pasti peluang itu semakin nyata adanya. Calvin Verdong, Profesor Hai, Tom Hai, Bang J. Indonesia benar-benar sedang menapaki mimpi untuk bisa menembus tebalnya dinding level dunia. Memang di tahun 1938 Indonesia pernah ikut Piala Dunia, 38 tapi ketika ya? itu masih atas nama Hindia Belanda. Hindia Belanda. Dan di kesempatan inilah Oke. sejatinya momentum terbesar bagi publik tanah air bisa melihat timnas kesayangan main di level tertinggi dengan membawa nama Indonesia. Tentu saja untuk mencapai ke arah ini sana kali, guys. diperlukan effort yang luar biasa ngeri. Apalagi di round 3 ini, Indonesia masuk di grup neraka yang berisikan 3 tim langganan Piala Dunia. Ini langganan Maka Piala secara Dunia. hitung-hitungan realistis, bisa menyegel posisi 3 atau 4 aja udah luar biasa untuk kemudian bertarung habis-habisan di round 4. Oke guys, ini sebenarnya kita lihat ya. Kita lihat kalau dari segi atas kertasnya memang Indonesia itu masih di bawah. Tetapi kalau kita congak dari segi poin-poin itu, kalau Indonesia bisa mendapatkan full poin ya, poin penuh melawan Bahrain, melawan Tiongkok. Bermain di Bahrain, bermain di Tiongkok bulan Oktober ini. Pada tanggal 10 Oktober, tanggal 15 Oktober. Kalau Indonesia ini bisa untuk mendapatkan 3 poin ya, insya Allah guys, Indonesia berada pada kedudukan yang sangat sesuai sebenarnya. Melangkah sebelah kaki ke Piala Dunia. Kalau dia dapat mengalahkan Tiongkok dan juga mengalahkan Bahrain di kandang lawan ini pada tanggal 10, tanggal 15. Kalau kita lihat ya, tanggal 10, tanggal 15 sekarang ini hanya tinggal lebih kurang 20 hari lagi daripada sekarang ini. Itu yang perlu kita percaturan rencana taktik Sinteyong. Sekarang ini dia sudah pun mendapat satu tactical untuk menawan Bahrain, bermain di Bahrain itu. Karena Bahrain ini, bagi saya ya, Bahrain ini tidaklah sehebat mana. Dia cuma menang ke atas Australia karena Australia bermain pada ketika itu 10 orang lawan 11. Dan keberuntungan kepada Bahrain itu menang 1-0. Tetapi dibelasah ataupun dibungkam oleh Jepang 5-0. Jadi peluang untuk Indonesia sebenarnya, karena Bahrain ini mirip-mirip juga dia punya postur tubuh ini seperti juga pemain-pemain Indonesia. Malahan pemain-pemain Indonesia lagi berpengalaman, ramai yang bermain di Eropa. Jadi peluang sebenarnya untuk Indonesia, untuk kita lebih yakin, sebenarnya saya optimis Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Indonesia bisa mengalahkan China juga, walaupun bermain di kandang lawan nanti. Kita tunggu dan lihat guys. Sekarang ini Michel Gas dalam pengambilan sumpah damai ini, begitu juga dengan Eliano Raiders, seorang penyerang juga bisa memperkuatkan di bagian lini depan. Dan kita tunggu lagi nanti. Kalau ada lagi 2-3 pemain kejutan dari Bapak Erick Thohir, mana tahu ada Oleh Romini masuk, ataupun pemain yang berpengalaman luas di Eropa, yaitu Ian Mastin. Itu guys. Oke, kita lanjut ini. Lagu pun mantap dalam channel nih. Dia punya lagu rancak. Yap, tentu saja untuk mencapai mimpi yang ada dibutuhkan komponen-komponen yang bisa mendukung mimpi itu agar terwujud. Dan untuk timnas Indonesia, jelas komposisi kedalaman skuad yang balance pada akhirnya menjadi sesuatu yang gak bisa dibantah. Sebab fair aja, ketimpangan kualitasnya sangat terlihat nyata. Maka dari itu, sampai detik ini dan seterusnya, PSSI masih berupaya buat menambah deretan pemain keturunan. Seperti kita tahu, kalau 2 pemain baru,
udah 99% siap main. 99% Namun, apakah itu cukup ya? mengingat masih banyak pertandingan yang harus dilakoni? Oh, ya jelas enggak. Dan PSSI sadar akan hal itu. Makanya, sekeras mungkin, usai proses Misil Girls dan Eliano ini Ngopi, kelar, guys. langkah selanjutnya adalah memulangkan pemain keturunan berlabel Ilges, grade A++ ke tanah Eliano. air. Dan diketahui mereka adalah Ole Rumini, Kevin Dix, Jero Redwall, Pascal Struijk, Ian Madsen, dan Jayden Osterwolde. Yap, untuk kebutuhan lini belakang, keberadaan Kevin Dix, Pascal Struijk, dan Jayden dianggap akan semakin memperkokoh lini belakang timnas. Dan itu juga yang akan membuat Coach Shin nggak khawatir lagi semisal ada pemain yang absen karena secara kualitas nggak ada ketimpangan yang terlalu jauh. Ya, Terlebih betul-betul. para pemain tadi nggak cuma bisa main di satu posisi saja. Seperti Banyak Kevin, yang backup. bisa main sebagai back tengah ataupun back Kevin sayap Dix kanan ini bagus maupun juga kiri. ini sebenarnya. Lalu Pascal pun selain mahir sebagai back, ia juga mahir sebagai wingback. Begitu pula dengan Jayden, sehingga ya Jayden, secara ya? otomatis itu sangat-sangat oke gitu loh. Oh, ini Jayden ya. Oke juga mainannya. Cantik golnya. Ini Pascal Struijk. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Wah, ini lagu Garuda kah, guys? Bagus lagunya ini ya. Berikutnya di barisan tengah, Jero dan sayap, Redwall, keberadaan nama-nama Ian seperti Madsen. Jero, Ian Madsen Nah, ini. dijamin akan Dua membuat ini. timnas jadi lebih stabil. Oh, Jero yang kalau sebagai dapat DM nih. sangat bagus dalam menjaga kedalaman, sehingga ia bisa jadi tandem terbaik bagi Tom Haye. Sedangkan Ian Madsen, kalau ini pemain beneran join, asli sisi kiri timnas kalau ini bakal ada. kuat banget. Dan buat Ole Rumini, nah ini nih yang agak susah. Ini gimana lagi pun, Rumini ia nih, memang sosok aduh. paling ideal untuk menjadi goal getter bagi timnas Indonesia. 77 nomornya. Kalau ada Ole Rumini dengan Ian Madsen ini ya, mantap padu. Garuda di dadaku, guys. Tengok Ian Madsen ini, kelincahannya, gocekan pecel lelenya, tengok golnya. Di sisi lain, melihat gimana manuver PSSI membuat media-media asing merasa yakin jika Indonesia benar-benar bisa tampil dengan tim impian yang diharapkan, maka peluang menuju Piala Dunia itu sangat-sangat terbuka. Yap, media ESPN menyebut Indonesia sebagai raksasa Asia yang tertidur. Raksasa Keberhasilan Asia imbang yang dua tertidur. langganan Piala Dunia dirasa hanya sebagai tahap awal bagi Indonesia Oh. untuk melangkah maju. Melawan dua tim dengan peringkat terendah di grup, Australia sebagai negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Dan Ui. menurut Arnold sendiri, memiliki pandangan yang lebih tinggi. 6 poin dari jendela ini bukanlah ekspektasi yang tidak adil. Sebaliknya, hanya 1 poin yang dikumpulkan dan 180 menit sepak bola dimainkan tanpa 1 gol pun dicetak. Ya, Asia sedang berkembang. Dan ada tanda-tanda yang meningkat bahwa raksasa yang tertidur yaitu timnas Indonesia mulai bergejolak. Tulis ESPN. Selanjutnya, ada media ternama Korea Selatan, Donga, yang juga meyakini kalau bersama Coach Shin, Indonesia kini benar-benar jadi tim yang sangat berkembang pesat. Untuk itu, lolos Piala Dunia sejatinya bukan hal yang mustahil. Di bawah arahan Betul. Shin Tae-yong, Indonesia tampil luar biasa di awal kualifikasi. Perlu dicatat, Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di putaran Satu-satunya ketiga wakil kualifikasi di Piala putaran Dunia ketiga 2026. ini, guys. Meskipun menghadapi lawan-lawan tangguh, Shin Tae-yong tetap percaya diri bahwa timnya akan tampil maksimal. Tulis media Donga. Nah, ini keyakinan Shin Tae-yong ini bagus juga. Shin Tae-yong ini punya keyakinan yang cukup tinggi ya. Dengan ada pemain-pemain ini, sebenarnya Shin Tae-yong tahu pemain-pemain ini bisa melakukan yang lebih baik daripada yang biasa. Nah, jadi mereka ini sangat luar biasa, guys, sebenarnya. Garuda terbang tinggi menembus langit biru ya. Nah, selain dua media tadi, ada pun media asal Belanda, yakni Football Premier dan Insta Football Zone, yang juga meyakini kalau kedatangan pemain berdarah Indo-Belanda benar-benar membuat level Indonesia naik. Apalagi jika nama-nama tadi bisa segera gabung. Sudah pasti peluang tim Garuda ke Piala Dunia akan sangat makin terbuka. Ya, pada dasarnya skuad Indonesia yang sekarang ada udah punya sisi kualitas yang tetap nggak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Martin Paes,
peluang Indonesia benar-benar Martin sangat Paes. terbuka. Terlebih kini mental tim sedang bagus-bagusnya. Usai sukses menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia, Arab dan Australia. Luar Dua biasa tim dan langganan Piala Dunia. pertandingan yang top, 0-0 hasil yang bagus. Sebab secara peringkat FIFA kita beda 100 peringkat. Saya Oi. merasa sangat baik. Kita bermain secara Betul. kolektif sampai akhir meladeni tantangan Australia. Saya berharap ada gol, tapi 0-0 cukup bagus. Mari kita lanjutkan. Terima kasih kepada seluruh supporter timnas Indonesia. Sampai jumpa bulan depan. Wah, Ujar Martin Martin Paes Paes. usai laga versus Australia beberapa waktu lalu dikutip dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Paes juga menegaskan Paes. kalau Indonesia sangat layak dan sebagai bangsa yang besar. Sudah seharusnya Indonesia tampil di event besar seperti Piala Dunia. Semuanya sudah jelas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bapak Jokowi Saya pun rasa ada bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia. waktu lawan Dan Australia itu adalah tuh. target utama saya dan bermain sebanyak mungkin. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Bang J. Jesus sebisa mungkin tetap coba untuk menyikapi ini semua dengan kalem. Menurutnya, yang terpenting adalah selalu percaya kalau hal-hal baik pasti akan datang. Ya, bagi Bang Jai, ketimbang terlalu banyak berangan-angan, lebih baik fokus untuk terus bekerja keras di tiap pertandingan. Betul, betul. Tentu saja JIS sangat ingin membawa Indonesia jadi tim yang bisa disegani oleh tim manapun di dunia ini. Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan dulu. Kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya dan apa yang harus kami lakukan. Saya sendiri tidak terlalu fokus pada hasil akhir. Tentu saja kami memiliki perpaduan yang bagus. Kami sangat bangga mewakili Indonesia dan semua orang bekerja keras. Kami semua akan berupaya menempatkan Indonesia di posisi penting dalam peta negara sepak bola dunia. Ucap Beck 24 tahun itu dilansir dari FIFA.com. J.E.Jas. Oh, mantap lah Bang J ini. Pemberi semangat juga Bang J ini kepada timnya. Jadi layaknya dia menjadi kapten timnas Indonesia saat ini. Garuda di dadaku. Ini memang Martin Paes juga lah, menyelamatkan 6 tembakan daripada Australia daripada dibobolkan. Yap, Mantap. terlepas dari apapun, benar seperti apa yang dikatakan oleh Jesus. Enjoy the moment aja. Jalani setiap match dengan sebaik mungkin. Betul, apapun betul. hasilnya, kalau udah berjuang semaksimal mungkin, pasti kok gak akan ada penyesalan. Dan kami pun yakin Indonesia punya kapasitas untuk bisa menang di bulan Oktober nanti, untuk kemudian menjaga asa di papan klasemen. Selain itu, kami juga berharap kalau setelah Meis dan Eliano, akan ada lagi nama-nama pemain grade A++ yang baru, agar membuat tim Garuda benar-benar bisa tampil lebih baik. Inilah tetap tiga kalem ini. dan realistis sembari Oleh terus Romani, berusaha. Jero Kalau Redwell, tim paling kece se-ASEAN ini Ian bisa kok Matsin. memberi perlawanan, karena balik lagi, jika usia hanya sekedar angka, maka ranking FIFA pun pada akhirnya juga demikian. betul, Kan gitu? betul. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa. Kalau umur itu sekadar angka, maka ranking itu juga adalah sekadar angka. Oke guys, PSSI di bawah ketumnya Bapak Erick Thohir dan juga di bawah kepala pelatih Sinteyong yang telah membentuk timnas Indonesia ini menjadi lebih baik daripada dulu selama 4 tahun di bawah Sinteyong, dan hanya baru belum sampai setahun di bawah Bapak Erick Thohir, Indonesia telah mencipta banyak sejarah baru dan Indonesia sudah mulai dikenali di mata dunia, dan juga Indonesia juga sudah memperlihatkan bahwa ASEAN ini bisa ke depan lagi. Ini dapat dibuktikan sekarang ini Indonesia seri dengan 2 tim langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan juga Australia. Dan pemain-pemain yang datang ke Indonesia ini yang mereka ini di reject di timnas Belanda. Dan apabila masuk ke timnas Indonesia, mereka sebenarnya akan bermain dengan lebih bersungguh-sungguh, dengan lebih baik, dan mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah pemain yang berkualitas tinggi. Walaupun tidak diambil di timnas Belanda, tetapi sebenarnya mereka ingin membuktikan kepada kepala pelatih di Belanda itu bahwa mereka juga bisa bermain di Indonesia ini, di timnas Indonesia dengan lebih baik sebenarnya. Dan rugi Belanda tidak mengambil mereka ini sebagai pemain utama di timnas Belanda. Jadi
Mereka yang datang ke Indonesia dan menjalani sumpah WNI, mengambil sumpah WNI, kemudian bermain, sebenarnya mereka akan bermain bersungguh-sungguh demi Garuda di dada itu, demi membela timnas Indonesia. Dan itulah keyakinan. Saya yakin Indonesia ini kan 2-3 tahun sajalah kita akan melihat, 2 ke 3 tahun ini kita akan melihat Indonesia ini akan menjadi negara yang kuat sepak bolanya, dan juga dia punya fans di Indonesia ini akan menjadi fans yang mungkin akan diiktiraf nanti di dunia bahwa fans terbaik adalah fans Indonesia. Setiap kali Indonesia bermain di GBK, puluhan ribu sehingga 70 ke 80 ribu yang akan menonton perlawanan itu. Jadi kalau ada pengiktirafan untuk fans juga, sudah tentu Indonesia yang akan mendapat pengiktirafan ataupun anugerah lah kan, anugerah untuk fans-fans Indonesia ini. Oke guys, Ole Romeni, Jairo Ridewell, Ian Madsen, dan beberapa lagi lah yang mungkin, Kevin Dix lah, yang lain lagi yang mungkin, Pascal Struijk juga mungkin akan masuk ke timnas Indonesia. Antara pemain-pemain ini kita doakan yang mana cepat untuk mengambil sumpah damai ini sebelum perlawanan di GBK nanti. Berkemungkinan adalah 2-3 pemain baru kan yang main di bagian penyerang, mungkin ada gelandang dan juga di lini pertahanan. Sebab kita juga ingin melihat ya 1, 2, 3 pemain penyerang yang bisa untuk bila dia pegang bola, pertahanan lawan itu akan rasa gemuruh, akan rasa ketar-ketir ya dengan keadaan apabila penyerang Indonesia memegang bola. Itu yang kita ingin melihatnya. Jadi adalah 1-2 penyerang yang sebegitu, yang disegani. Sekarang ini memang ada Ole Romeni dan juga Rafael Struijk, tapi mereka perlu dibantu ya. Mereka perlu di backup lagi, diberi dukungan lagi, diberi support oleh teman-teman yang lain. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar, selalu mendukung channel ini, tanpa kalian saya tidak mampu berkembang. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia Di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.